Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat sobat-sobat semuanya, lobster Mimin sudah menetas telurnya. Bab 753, 100 miliar hilang dan pulih, kantor Hongke Group Kia. Wu Ziguo dan Kia sama-sama tampak bingung. Yang satu memang mentransfer uangnya, dan yang lainnya tidak menerima uangnya. Lagi pula, rekeningnya ada dan bank punya catatannya. Wu Ziguo, apakah Anda masih ingin berpartisipasi dalam penawaran? Jika ya, Anda harus membayar deposit kepada pemerintah kota Ningjiang sekarang. Melihat dia tidak bisa mengetahui alasannya, Kia hanya bisa mengingatkannya. Meskipun Wu Ziguo tidak mengetahui alasannya sekarang, dia tahu pasti ada sesuatu yang salah. Memikirkan uang ini, agar aman, kami akan langsung menemui pemerintah kota Ningjiang dan membayar uang tersebut di tempat. Zia tidak keberatan dengan usulan ini, dan dia juga merasa itu aman. Kedua orang itu segera meluncur ke balai kota Ningjiang. Setelah sampai, daftar seperti biasa dan mulai membayar. Pihak lain memberikan nomor rekening, dan Wu Ziguo memverifikasinya secara langsung. Setelah tidak ada masalah, dia memberikannya kepada staf keuangan di ujung sana. Staf keuangan mentransfer uang itu lagi pada saat ini, dengan lebih serius, dan bahkan mulai merekam seluruh prosesnya. Lagi pula, saya masih belum tahu bagaimana cara mengatasi 50 miliar yang hilang begitu saja. Dia baru saja masuk ke akunnya dan siap beroperasi. Ponsel Qi Yuan di sisi lain mengeluarkan bunyi alarm. Kejutan tiba-tiba muncul di wajah Qi Yuan. Apakah Wu Ziguo seekor babi? Apakah dia ingin mati dengan bodohnya? Perangkat lunak pemantauan panjat dinding mulai memantau akun Wu Ziguo setelah mengetahui bahwa Ningjing mentransfer uang ke akun Wu Ziguo. Uang 50 miliar tadi berhasil ditransfer ke tangannya melalui virtual account online. Segera pihak lain mentransfer 50 miliar lagi. Tentu saja, Qi Yuan tidak akan membiarkannya pergi dan segera menerima pesanan tersebut. 50 miliar telah tiba, dan 100 miliar telah kembali. Qi Yuan memberitahu Ji Fei bahwa Ji Fei juga melampiaskan amarahnya dan memintanya untuk segera mundur dan berhenti memantau akun Wu Ziguo serta menghancurkan barang bukti. Qi Yuan melakukan apa yang diperintahkan. Di sisi lain, setelah transfer selesai, ponsel Wu Ziguo berdering, memberitahukan Departemen Keuangan bahwa uang telah tiba. Wu Ziguo memandang staf dan berkata dengan percaya diri di wajahnya, 50 miliar telah ditransfer, silakan periksa. Staf segera mengangguk, memasukkan nomor akun mereka, dan mulai masuk. Meskipun Wu Ziguo sangat tertekan dengan 50 miliar yang hilang begitu saja, pada saat ini, dia masih ingin berpura-pura menjadi 50 miliar. Direktur Qi, apakah Anda melihat saya langsung mentransfer 50 miliar kali ini? Kia terus memperhatikan Wu Ziguo melakukan panggilan telepon dan membuat pengaturan, dan memang tidak ada masalah. Mengangguk, Tuan Muda Wu benar-benar menepati janjinya, saya telah melihat semuanya. Wajah Wu Ziguo penuh dengan arogansi, 50 miliar tidak begitu penting bagiku, aku tetap tidak peduli. Berpikir bahwa uang ini juga ditipu dari grup Li, depresinya berkurang dan bahkan merasa sangat bahagia. Maaf Tuan, transfer Anda belum sampai. Anggota staf memandang Wu Ziguo dan berkata dengan nada curiga. Wu Ziguo, terkejut, buka mulutmu, saya terdiam untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya. Setelah Wu Ziguo selesai berbicara, dia segera menghubungi nomor keuangan dan memasangnya di speaker ponsel. Bodoh, apakah kamu sudah mentransfer uangnya? Wu Ziguo awalnya merasa sangat glamor dan bangga. Tetapi sekarang wajahnya ditampar.
dia merasa seluruh tubuhnya akan roboh dan menjadi gila, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi marah saat itu juga. Anggota staf di sisi lain gemetar ketakutan dan mulai menangis. "Tuan Wu, saya benar-benar mentransfer uang ke nomor rekening yang Anda berikan kepada saya. Untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan kesalahan kali ini, saya merekam seluruh prosesnya." Wu Ziguo, hatiku penuh dengan rumput yang berlari kencang dan kuda lumpur. Dia merasa seperti baru saja melihat hantu. Bagaimana bisa uang itu hilang seperti ini? Bisakah dikatakan bahwa jika uang tidak diperoleh dengan cara yang baik, maka akan dibelanjakan dengan cara yang buruk? Wu Ziguo menjadi gila. Zia juga sangat terkejut. Dia melihat Wu Ziguo mengatur transfer. Dia percaya bahwa Wu Ziguo benar-benar ingin mentransfer uang, dan tidak mungkin dia ingin ditampar wajahnya di sini. Tapi uang ini, apa yang terjadi, Tuan? Mengapa Anda tidak menelepon polisi dan menyelidikinya? Staf mengingatkan saya dengan baik. Ketika Wu Ziguo mendengar kata, "panggil polisi," wajahnya terasa panas dan dia merasa sangat tertekan. Uangnya diperoleh karena kesalahan transfer yang disengaja oleh Ningjing, sekarang dia akan memanggil polisi. Jadi apa hasil akhirnya? Apakah dia dicurigai melakukan penipuan? Dia begitu ketakutan hingga dia melambaikan tangannya dengan cepat. "Tidak perlu, aku akan mencari jalan." Melihat ke arah Zia, "Perusahaanmu memberimu uang terlebih dahulu, dan aku akan memberimu cek sekarang." Dia tidak berani mentransfer uang lagi, langsung menulis cek sebesar 50 miliar kepada Zia. Setelah Kia memverifikasinya, dia segera mentransfer uang dan menyelesaikan partisipasinya dalam pelelangan. Setelah Wu Ziguo pergi, dia langsung mengemudi dan melaju jauh sebelum berhenti dan menepuk kemudi dengan keras. Sialan, itu pasti salah Ji Fei. Ketika hal aneh ini terjadi padanya, dia 100% yakin bahwa itu adalah kesalahan Ji Fei. Jika tidak, maka hal itu tidak akan terjadi. Dia segera memeriksa hubungannya, dan pesan-pesan itu dibalas satu demi satu. Tidak ada bukti atau jejak operasi. 100 miliar menghilang begitu saja, seperti melihat hantu. Mudah baginya untuk mendapatkan 100 miliar, tetapi kehilangannya bahkan lebih aneh dan ajaib. Patah, Didi, Wu Ziguo menepuk klakson mobil dengan tangannya, mengeluarkan serangkaian suara, dan kemudian membawanya pergi setelah sekian lama. "Ji Fei, kamu sudah menungguku. Aku pasti akan kembali." Wu Ziguo sudah mulai merencanakan cara menggunakan bidak catur Tranquility. Di sisi lain, Ji Fei meminta Qi Yuan untuk langsung mengendalikan 100 miliar tersebut dan tidak memberikannya kepada grup Li. Dia sedang menunggu Jing Jing untuk melihat apakah dia akan mengambil inisiatif untuk menjelaskan. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan Ning Jing masih belum mendapat penjelasan. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, semuanya berjalan seperti biasa. Adapun permintaan pinjaman grup Li dari Bank Ninghai tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat menghubungi Sui Muhan, yang membuat Li Ruoxi sedikit cemas. Aku bertanya pada Ji Fei beberapa kali, tapi dia selalu terhalang oleh berbagai hal. Akhirnya ini adalah hari ketiga penawaran. Ji Fei memanggil Qi Yuan dan Deng Hui masing-masing untuk membuat pengaturan. Setelah itu, dia menemani Li Ruoxi untuk menawar. Lokasi penawaran terletak di kawasan baru yang masih berupa lahan sepi. Digunakan bangunan sementara sebagai lokasi penawaran, sehingga suasana tempat kejadian dibuat sangat meriah dan antusias. Dalam lelang kawasan baru ini, Kota Ningjiang mengadopsi lelang keseluruhan, yaitu melelang seluruh tanah kepada satu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang datang ke sini untuk mengikuti lelang bisa dikatakan perusahaan papan atas, sedangkan perusahaan biasa tidak mampu hanya membayar uang jaminan.
Ketika Ji Fei berkendara ke sana, tempat itu sudah penuh dengan mobil mewah, dan banyak orang berpakaian bagus berdiri berdua atau bertiga, berbicara dan tertawa. Ji Fei sekilas melihat Qia dan Wu Ziguo berdiri bersama. Qia menoleh ke samping ketika dia melihat mobil Ji Fei. Dia sangat membenci Ji Fei hingga giginya gatal, dan dia ingin membunuhnya dan memakannya untuk memuaskan kebenciannya. Ketika Wu Ziguo melihat Ji Fei, kemarahan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh rasa dingin. Menjatuhkan, tiba-tiba, klakson mobil yang keras terdengar di sebelah Ji Fei. Bab 754 Ji Fei menyerang di mana-mana. Ji Fei dan Li Ruoxi menoleh dan melihat Huo Lei mengenakan rok kuning, duduk di mobil sport Maserati, memakai kacamata hitam, rambutnya tergerai di belakang kepalanya, dan senyuman tipis di bibirnya. Ketika Ji Fei melihat Huo Lei, dia memikirkan pertengkaran di rumah An hari itu. Sekarang semua orang tahu bahwa dia memiliki konflik yang mendalam dengan grup Chen Fei, dan bahkan mencapai situasi di mana mereka tidak cocok satu sama lain. Bahkan Huo Lei sendiri menganggap Ji Fei sebagai musuhnya. Lagi pula, apa yang terjadi hari itu membuatnya merasa marah dan terhina. Ketika Li Ruoxi melihat Huo Lei, dia dengan lembut menarik Ji Fei untuk memberi isyarat agar tidak berdebat. Namun Ji Fei berinisiatif untuk berjalan dan mendatangi kursi pengemudi Huo Lei. Dia meletakkan tangannya di pintu mobil dan memandang Huo Lei. "Sekretaris Huo, saya tidak melihat Anda selama beberapa hari. Apakah Anda merindukan saya?" Senyum, ejekan, dengan humor, Huo Lei sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Menatap Ji Fei, dia ingin mengucapkan kata-kata kotor secara langsung. Manusia sampah macam apa? Dia justru bertanya pada wanita lain apakah mereka merindukannya di depan istrinya. Selain itu, aku merindukan Ji Fei meskipun aku merindukan babi dan anjing. Bah, bagaimana aku bisa memikirkan hal-hal itu dengan cara yang kejam? Ji Fei bersiul, "Jika kamu tidak berbicara dan diam, itu berarti kamu sudah merindukanku." "Diam," Huo Lei memarahi dengan marah, "Ceka-ceka. Jangan terlalu gugup, kebenaran adalah kebenaran. Akui saja." Ji Fei masih terlihat kalem dan kalem. Huo Lei merasa pakaian di depannya agak ketat, dan menoleh ke arah Li Ruoxi. "Awasi suamimu yang mesum itu baik-baik, jangan bertingkah seperti anjing jantan yang sedang berahi." Ketika Huo Lei melihat Ji Fei dan Li Ruoxi, dia ingin membuat Ji Fei tertekan, tapi dia tidak menyangka Ji Fei akan mengambil inisiatif untuk membuatnya depresi. Merasa sakit, Ji Fei mengangkat bahu, "Jadi kamu adalah seekor anjing. Anda?" Wajah Huo Lei menjadi pucat dan merah. Dia menatap Ji Fei dan tidak tahu harus berkata apa. Seekor anjing hanya melihat jenisnya sendiri. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat ke arah Qia. "Dr. Qi, jika kamu bersama sampah, apakah kamu juga sia-sia?" Huo Lei dan Zia sedikit terkejut dengan perubahan target serangan yang tiba-tiba. Mereka bahkan merasa Ji Fei seperti anjing gila, menggigit kemana-mana. Zia menoleh dan berkata, "Aku tidak mau bicara dengan anjing gila." Ji Fei menghampiri Wu Ziguo dengan tatapan tidak setuju. Meskipun Wu Ziguo tahu bahwa Ji Fei menghinanya sebagai orang yang tidak berguna, dia menahan diri ketika memikirkan tujuannya sendiri. Tentu saja yang terpenting dia tidak bisa mengalahkan Ji Fei dan tidak ingin dipermalukan. Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk bahu Wu Ziguo. "Adikmu pergi ke dunia bawah dengan tubuh yang tidak lengkap. Apakah dia memberimu mimpi dan memintamu untuk menemaninya?" Ji Fei, "Kamu," penghinaan telanjang, menambahkan garam pada luka. Wu Ziguo mengepalkan tinjunya. Tetapi di tengah kata-katanya, Ji Fei langsung meletakkan jarinya ke mulutnya.
jangan membual. Wu Ziguo tidak bisa menarik napas dan menahannya, wajahnya berubah menjadi ungu. Kamu adalah pecundang yang tidak berani berbicara ketika melihat aula pemakaman saudaramu diganggu dan tubuhnya hancur menjadi lumpur. Kualifikasi apa yang harus kamu raung di sini? Kualifikasi apa yang kamu miliki agar tidak yakin? Ji Fei terus bertanya dengan ringan. Meski suaranya tidak tinggi dan kata-katanya tidak tergesa-gesa, setiap kalimatnya seperti pisau baja yang menusuk langsung ke jantung Wu Ziguo, membuatnya merasakan jantungnya berdarah. Di aula duka hari itu, kelakuan Ji Fei memang sangat bullying, dan memang sangat memalukan bagi keluarga Wu. Terutama karena keluarga Wu akhirnya membayar kompensasi sebesar 100 miliar. Itu bahkan lebih memalukan. Wu Ziguo menarik napas 2 kali untuk menahan amarahnya. Tidak buruk, kamu cukup pandai menjadi ninja turtle. Haha, setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menepuk bahu Wu Ziguo dan tertawa terbahak-bahak. Wajah Wu Ziguo pucat dan tidak berdarah. Dia merasa wajahnya hancur dan berserakan di lantai. Ji Fei, bagaimanapun, bertindak seolah-olah tidak ada yang salah dan berjalan menuju gedung penawaran dengan Li Ruoxi di pelukannya. Tidak ada yang tahu mengapa dia menjadi begitu gila hingga membuat marah Huo Lei, Qia dan Wu Ziguo. Anda harus tahu bahwa dia menyinggung grup Chen Fei, grup Hong Ke, dan keluarga Wu. Terutama ketika dia menyerang keluarga Wu, dia benar-benar kejam, mendominasi dan dingin. Li Ruoxi bersandar di pelukan Ji Fei. Dia ingin bertanya pada Ji Fei alasannya, tapi Ji Fei tidak memberinya kesempatan. Yang lainnya segera memasuki lokasi lelang. Ji Fei duduk di kursinya di grup Li. Dia melihat ke seberang panggung dan melihat bahwa juru lelang sudah berada di tempatnya. Senyuman yang hanya dia ketahui dengan jelas terlihat di wajahnya. Lelang hari ini hanyalah sebuah pertunjukan, sebuah drama yang akan dipentaskan untuk keluarga Wu dan Wu Ziguo. Adegan dimulai dengan pidato pimpinan biasa, dilanjutkan dengan pengumuman peraturan, dan terakhir sampai pada proses penawaran. Cara penawarannya sangat sederhana, yaitu siapa yang menawar paling tinggi maka dialah yang berhak atas tanah tersebut. Juru lelang memandang orang-orang yang hadir dan berkata, "Para tamu yang terhormat, aturan penawaran baru saja dibahas. Penawaran akan dimulai di bawah. Harga awal adalah 100 miliar, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 miliar. Kapan?" Penawar memukul palu sebagai tanda dimulainya penawaran. 100 miliar, 110 miliar, 120 miliar. Kami menjadi gila ketika kami mulai syuting, dan semua orang tidak menumpuk berdasarkan 1 miliar. Sepertinya di mata mereka, 1 miliar adalah uang yang tidak layak disebutkan sama sekali. Dalam sekejap mata, jumlahnya mencapai 150 miliar, dan pemandangan menjadi hening sejenak. Harga awal 100 miliar untuk zona pengembangan ninja yang sudah sangat tinggi. Jika 100 miliar ini benar-benar diinvestasikan, akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan kembali uang tersebut. Namun kini preminya naik 50 miliar, membuat biayanya semakin mahal, sehingga banyak orang di lokasi yang berhenti menawar. 150 miliar? Apakah masih ada yang mau menaikkan harga sekarang? Juru lelang bertanya sambil memandang orang-orang di bawah. Di bawah sepi, dan semua orang memandang Ji Fei, Huo Lei, dan Zia, karena hanya ketiga perusahaan ini yang tidak menawar. Li Ruoxi memandang Ji Fei. Baginya, dia harus menyerah dengan harga ini karena mereka tidak mampu membelinya. 1.501 miliar, Ji Fei tiba-tiba berbicara. Namun, dia hanya menambah 1 miliar. Perlu Anda ketahui kalau kenaikan harga minimal sebelumnya adalah 5 miliar.
Tapi dia adalah seorang miliarder yang menyedihkan. Oh, kamu benar-benar bukan laki-laki. Huo Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Ji Fei mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Li Ruoxi. Sayang, apakah aku laki-laki? Dahi, semua orang di tempat kejadian memandang Ji Fei, bertanya-tanya bagaimana menjelaskannya. Saat ini, aku masih merasa seperti ini. Li Ruoxi semakin tersipu dan ingin merangkak ke celah tanah. Bagaimana menjawab jawaban ini? Ji Fei memandang Wu Ziguo sambil tersenyum. Menurutku kamu bukan laki-laki. Wu Ziguo merasa tertekan sekali lagi dibakar oleh Ji Fei tanpa alasan. Dia memelototi Ji Fei dengan tajam. Hah, apakah itu laki-laki? Aku sendiri yang tidak mengatakannya. Ji Fei tersenyum dan berkata, jika kamu laki-laki, bisakah kamu melihat saudaramu mati tanpa kedamaian? Anda, Wu Ziguo benar-benar akan muntah darah, dan Ji Fei terus-menerus mengoleskan garam ke lukanya. 550 miliar, Kia tidak tahan karena dia marah, jadi dia meneriakkan harganya dengan keras. Ji Fei memandang Huo Lei. Saya bukan laki-laki, jadi apakah Anda berani menawar? Bersambung,